Sekarang ada satu peristiwa yang menjadi viral di media sosial, di mana ada seorang mahasiswa yang bernama Timothy Anugrah Saputra. Dia ini berasal dari Bandung dan kuliah di Universitas Udayana. Jadi dia mengambil di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mahasiswa ini sebenarnya orangnya baik, ya. Menurut orang, orangnya baik, ramah dan sangat aktif di kampus. Tetapi siapa sangka dia juga menjadi korban bullying dari teman-temannya. Mungkin karena tidak tahan lagi tempat untuk berbicara tidak ada, mungkin juga orang tuanya atau teman-teman yang lainnya, dia tidak mempunyai tempat bicara. Akhirnya dia harus mengambil jalan pendek, yaitu mengakhiri hidupnya. Tragis memang kalau kita pikirkan itu. Hanya karena dibully, dia berpikir pendek, akhirnya dia harus meninggal karena mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari gedung kampusnya. Kadang-kadang itu menyedihkan, ya. Karena zaman yang begitu canggih ini, kita masih berpikir sangat jauh ke belakang, bukan ke depan. Kenapa? Karena kita masih membuli orang lain. Bullying itu terjadi bisa jadi karena ada suatu hal yang terjadi pada dirinya, mungkin karena status ekonominya kurang, atau karena mungkin ada cacat fisik dan lain sebagainya yang menjadi bahan untuk dibully. Nah, ini yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Itu bisa terjadi di kampus, di sekolah-sekolah yang lain, dan di mana saja bullying itu bisa terjadi. Maka yang paling penting adalah peran dari kedua orang tua. Jika anak-anak dari kecil kita sudah membangun komunikasi yang baik, artinya ayah dan ibu itu membangun komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Komunikasi yang lancar antara orang tua dengan anak. Tetapi jika anaknya sudah besar baru kita mau bangun, makanya hubungan antara anak dengan orang tua itu pasti sangat jauh. Komunikasi tidak lancar. Bahkan mungkin anak-anak akan menganggap kedua orang tuanya itu cerewet. Tetapi kalau komunikasi itu terbangun, kalau ada masalah, anak bisa langsung membicarakan itu kepada kedua orang tuanya. Nah itu, makanya kalau kita mempunyai anak yang jauh dari kita, salah satu halnya adalah kita harus sering menghubunginya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengawasinya. Bagaimana kondisi dia dan bagaimana pergaulannya, bagaimana pendidikannya, apakah ada masalah. Jika komunikasinya itu bagus, maka anak pasti akan membicarakan itu kepada orang tuanya. Dengan catatan, orang tua tidak boleh langsung menghakimi dan marah kepada anak itu seolah-olah anak itu yang paling salah. Tetapi orang tua harus menanggapi apa keluh kesah dari anak-anaknya. Dan tujuan dari orang tua itu harus membantu menyelesaikan masalah tersebut, bukan menghakimi dan menyalahkan anak kita. Ketika itu dilakukan, orang tua membantu anaknya itu menyelesaikan masalah. Kelak ada masalah apapun, anak-anak pasti akan berbicarakan atau membicarakan itu kepada kedua orang tuanya. Tetapi kalau misalnya itu dimarah, anak-anak itu dimarah, maka dia tahu ketika ini dibicarakan dengan kedua orang tuanya, ujung-ujungnya dia pasti dimarahi. Makanya apa yang dia lakukan? Dia akan menutup komunikasi dengan kedua orang tuanya. Sehingga ketika ada suatu peristiwa seperti yang terjadi, ya, orang yang dibully, dia ada masalah dengan orang tuanya, maka dia mendam sendiri. Mendam sendiri, tidak punya tempat bicara. Apa yang akan terjadi? Ketika dia tidak mampu lagi bertahan, ya dia berpikiran pendek dan menghancurkan dirinya dengan mengakhiri hidupnya. Seperti yang dilakukan oleh Timothy, dia melompat dari gedung kampusnya. Dia dibully bukan hanya waktu dia hidup. Dia sudah meninggal, ya, dia masih juga dibully dalam chattingan, ya, masih dibicarakan hangat oleh teman-temannya, bahkan oleh teman-temannya sebenarnya bukan satu kelas dengan dia. Nah, ini kejamnya bullying tersebut. Jadi kita harus bisa untuk sikap menyingkirkan bullying itu, karena bullying itu sangat kejam. Ketika itu dilakukan terus-menerus, maka anak-anak sekarang itu akan selalu bermasalah dengan mental. Kadang-kadang orang sangat meremehkan tentang masalah mental. Mereka tidak tahu jika mental bermasalah, inilah yang akan terjadi seperti kasus dari Timothy itu. Coba kalau misalnya kita memperhatikan mental anak-anak itu, maka itu tidak akan terjadi.
Nah, mental itu luar biasa. Selain kita ada sakit fisik, mental itu juga harus kita perhatikan. Ketika mental kita dalam kondisi down atau jatuh, segala sesuatu hal yang negatif bisa kita lakukan. Apalagi kita tidak punya tempat bicara lagi, pemikiran kita sudah pendek, ya kita mengakhiri hidup. Sebenarnya kalau kita pikirkan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Maka orang tua harus berhati-hati. Selain anak-anak ada masalah dengan sakit fisik, perhatikan juga masalah mental. Karena mental itu akan mengakibatkan anak-anak kita, bahkan orang-orang itu akan bertindak yang tidak sesuai dengan moral. Inilah orang tua harus mengerti tentang apa itu mental. Saya adalah seorang praktisi hipnoterapi. Saya sudah menyelamatkan beberapa orang yang mau bunuh atau ingin mengakhiri hidupnya dengan mau memotong urat nadinya. Waktu datang ke saya melihat semua tangannya itu sudah habis, dia silet-silet pakai pisau silet. Ketika saya hipnosis, ternyata dia berpotensi untuk mengakhiri hidupnya. Akhirnya saya terapi, ya, dan betul-betul dia sembuh dan selamatlah dia. Dan berapa orang itu saya terapi, akhirnya mereka sembuh. Jadi sampai dia melakukan perbuatan untuk mengakhiri hidupnya. Maka dari itu kita bersama-sama harus memerangi masalah perundungan atau bullying tersebut, karena bullying itu akan mengakibatkan rusaknya mental anak-anak kita. Kalau anak-anak itu semua dalam kondisi mental yang tidak sehat, dapat kita pastikan bahwa negara kita itu akan menjadi masalah, karena generasi penerus yang ke depan ini semuanya bermasalah dengan mental. Mari kita teman-teman semua, mari kita semuanya kita perangi perundungan atau bullying itu, sehingga itu tidak berkembang lagi dan tidak terjadi lagi seperti yang dialami mahasiswa atau saudara Timothy ini. Mungkin orang tuanya merasa sangat sakit, ya jelas dia juga anak satu-satunya. Coba teman-teman, sebelum kita membuli orang lain, coba pikirkan kita. Seandainya kita yang jadi Timothy itu dibuli oleh orang lain, apakah Anda tidak merasa sakit? Kalau misalnya Anda merasa sakit, maka jangan membuli orang lain. Sebelum kita melakukan sesuatu kepada orang lain, coba cubit dulu diri kita sendiri. Kalau kita cubit diri kita sakit, berarti kita mencubit orang juga sakit. Itu yang harus kita perhatikan teman-teman. Oke? Saya Sahari dan terima kasih.